Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama saya Haryadus Nuriyadi di channel We Are Amarean. Salam sehat luar biasa. Baik, sangat menarik. Kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana cara kita mengatasi sifat malas yang ada dalam diri kita masing-masing, baik itu dalam diri saya, dalam diri teman-teman semua. Mungkin selama ini sifat malas menghambat kita untuk berkembang, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga menghambat juga kesuksesan dan kemajuan kita. Oleh sebab itu teman-teman, simak video ini sampai selesai. Mungkin banyak di antara kita selama ini tanpa disadari kita dipengaruhi oleh rasa malas. Kita bosan, kita menunda waktu. Dan hal ini tanpa disadari semakin hari dilakukan secara terus-menerus menjadi sebuah budaya, bahwa itu akan menjadi kemalasan dalam diri kita sehingga menghambat kita untuk berkembang. Mungkin selama ini kita pernah merencanakan sesuatu, melakukan hal-hal yang positif seperti olahraga, belajar, main gitar atau main musik, atau melakukan hal-hal positif lainnya. Namun seringkali kita berpikir, oh iya, contohnya seperti ini. Ketika saya ingin belajar jam 8, terus saya berpikir lagi, enggak nanti jam 9 saja. Atau kita tunda waktu lagi, enggak nanti sore saja. Dan itu terus terjadi dalam pribadi kita masing-masing. Atau kita merencanakan sesuatu, besok pagi saya mau olahraga nih, mau bangun pagi. Kemudian karena rasa malas, kemudian karena rasa jenuh dalam diri kita sering tunda waktu. Nggak enak pagi, kita berpikir sore saja nanti. Dan itu terus berlangsung sehingga tunda waktu lagi. Hari ini ke besok, besok ke lusa, lusa ke minggu depan ke bulan depan, dan bulan depan ke tahun depannya lagi. Sehingga lambat laun pribadi tunda waktu ini, pribadi ingin bersenang-senang, dan pribadi rasa malas ini menjadi sebuah budaya dalam diri kita dan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang malas. Oleh sebab itu teman-teman, lambat laun rutinitas sifat malas kita ini akan menjadi sebuah budaya dalam diri kita, sehingga semakin membuat kita terikat dengan rasa malas. Inilah sebabnya kenapa apa yang direncanakan selama ini, apa yang kita inginkan selama ini dan menjadi planning kita seringkali terhambat atau tidak berjalan dengan baik karena kemalasan, kejenuhan, dan tunda waktu yang kita lakukan itu sendiri. Dan ini tanpa disadari terus berlangsung dalam diri kita maupun dalam lingkungan kita selama ini. Untuk merubah hal itu ada beberapa hal yang harus memang kita lakukan. Sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman tahu selama ini negara mana yang paling dikenal dengan kinerjanya sangat baik, kemudian mampu bekerja di bawah tekanan, termasuk mentalitasnya bisa mendukung aktivitas kerjanya sehari-hari? Itu negara Jepang. Mungkin bertanya, kenapa negara Jepang? Pertama, negara Jepang memiliki budaya rajin, mereka tidak malas. Kedua, mereka memiliki budaya rajin membaca. Ketiga, mereka memiliki budaya bertanggung jawab. Keempat, mereka bekerja keras. Kelima, mereka komitmen. Keenam, mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Bahkan sejak dini mereka sudah diajarkan bagaimana menjadi seorang pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang mandiri. Sehingga kedepannya ketika mereka terjun dalam dunia nyata saat bekerja, aktivitas belajar, mereka siap menghadapi segala situasi ketika mereka berhadapan dengan banyak masyarakat dan lingkungan-lingkungan yang ada. Sehingga sampai saat ini negara Jepang terkenal maju, negara Jepang berkembang. Karena apa? Mentalitas yang baik yang dimiliki oleh setiap orang di sana. Baik, langsung saja saat ini kita akan berbicara bagaimana cara kita mengatasi kemalasan yang ada dalam diri kita masing-masing saat ini, yang sangat membuat kita terhambat untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Planning kita juga sering gagal saat ini. Ada yang dinamakan dengan prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen ini dapat diartikan sebagai perubahan dalam hidup yang bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan itu sendiri. Nah, bisa diartikan dengan secara sederhana, prinsip Kaizen ini adalah prinsip 1 menit. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu prinsip 1 menit lagi? Dalam arti begini teman-teman, prinsip 1 menit ini melatih seseorang untuk melakukan hal-hal positif atau hal-hal yang baik yang mampu mendukung kita, sehingga membuat kita tidak menunda waktu, bisa mengubah mental kita menjadi pribadi yang lebih rajin dan tidak malas. Misalnya seperti ini, prinsip 1 menit. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, melakukan hal positif, misalnya kita ingin main gitar atau latihan main gitar, jangan langsung 5 menit, jangan langsung 10 menit, atau jangan langsung 1 jam atau lebih. Tetapi mulailah dengan 1 menit. Dengan 1 menit dilakukan secara terus menerus,
akan menjadi 10 menit, akan menjadi 15 menit, akan menjadi 20 menit, bahkan 1 jam. Karena apa teman-teman? Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi budaya dalam diri kita, karena kebiasaannya dimiliki oleh diri kita, tentunya akan menjadi sebuah budaya dalam pribadi manusia itu sendiri. Teman-teman semua, saya akan kasihkan contoh. Mulailah belajar dari 1 menit ini. Misalnya kita ingin belajar mengenai studi kita, kuliah kita, belajar kita selama ini, atau kita ingin belajar main musik, belajar menyanyi, atau belajar menari, atau kita mau melakukan aktivitas positif seperti berolahraga dan banyak aktivitas lainnya. Mulailah itu dari 1 menit. Dilakukan secara terus-menerus setiap hari dan pada jam yang sama. Misalnya nih, saya latihan main gitar setiap hari. Setiap hari saya latihan main gitar setiap jam 7 malam. Ketika saya melakukan setiap hari jam 7 malam setiap hari dalam 1 menit, lambat laun ini akan menjadi sebuah kebiasaan saya. Dari kebiasaan inilah akan membentuk sebuah budaya. Karena apa menjadi sebuah budaya? Itu saya lakukan secara terus-menerus setiap hari dalam hari-hari saya, dan itu menjadi hal yang positif sekali. Bahkan karena saya melakukannya secara terus-menerus, saya akan menjadi berkembang. Karena apa teman-teman? Semakin saya melakukannya setiap hari, itu menjadi sebuah budaya, dan semakin setiap hari saya latihan, semakin saya tentunya bertumbuh, berkembang, bahkan saya bisa untuk bermain gitar. Itu adalah salah satu contoh dari tips dalam 1 menit ini. Bahkan dalam 1 menit kita bisa menambah 2 menit, besoknya lagi kita bisa menambah 3 menit, minggu depannya lagi bisa 5 menit, atau bulan depan kita bisa 10 menit, bahkan sampai 1 jam. Itu dilakukan secara terus-menerus dengan penuh komitmen dan disiplin diri. Kenapa saya katakan dengan komitmen dan disiplin diri? Pertama, kita lakukan 1 menit, 2 menit, 5 menit, bahkan sampai 1 jam, dilakukan pada jam yang sama setiap harinya. Tentunya hal ini akan merubah karakter kita. Kenapa saya katakan merubah karakter kita? Kita berusaha komit, disiplin diri untuk melakukannya setiap hari pada jam yang sama. Teman-teman, percayalah, apa yang saya katakan ini benar ketika teman melakukannya. Karena apa? Dalam 1 menit bisa merubah hidupmu. Dalam 1 menit bisa merubah karaktermu. Dalam 1 menit bisa merubah hidupmu. Percayalah hal ini dan lakukan secara terus-menerus. Kenapa saya yakin mengatakan demikian? Karena saya pernah mengalaminya. Saya lakukan secara terus-menerus setiap hari dengan penuh komitmen, dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Disitulah sebenarnya karakter kita terbentuk, teman-teman. Kita usaha menyangkal diri ketika kita malas, ketika kita bosan, ketika kita pening dan sebagainya. Kita berusaha untuk maju dan kita berusaha untuk disiplin diri, membantah keinginan-keinginan kita untuk melakukan hal-hal itu. Karena apa? Semakin hari kita dilatih, semakin hari kita juga belajar disiplin, komitmen dan bertanggung jawab melakukan hal-hal kecil itu. Dalam 1 menit itu sangat berharga, teman-teman. Bahkan dari 1 menit ini kita bisa melakukannya dalam 1 jam dalam hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman, hal ini sangat baik untuk melatih diri kita. Lambat laun tanpa dirasakan teman-teman, apa yang teman-teman alami selama ini, kemalasan, tunda waktu, karena saking disiplinnya, saking komitmennya, saking semangatnya menyelesaikan tanggung jawab ini dimulai dari 1 menit, teman-teman akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang rajin, pribadi yang bertumbuh bahkan berkembang. Dari situlah sebenarnya awal kesuksesan teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk melakukan hal-hal positif yang mampu mendukung aktivitasmu. Rajinlah dalam segala hal, kerja keraslah untuk menggapai semua mimpi-mimpimu. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mulailah semuanya dari 1 menit sehingga engkau menjadi pribadi yang lebih baik dan berhasil ke depannya. Salam sehat luar biasa.